Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok Pramudia Ananta Tower akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kaila Rizky Belami dari presensi 20. Saya Ade Bagus Pridiawan dari absen 2. Saya Canika Sari Febrianti, presensi 8, dan teman kita yaitu Ota Jovan Mesiano Handoyo. Kami akan yel-yel 1, 2, 3. Mana di mana ada Nanta Tower, ada Nanta Tower, ada di kelompok 1 Pramudia Ananta Tower. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang riwayat hidup dari Pramudia Ananta Tower yang kerap dipanggil dengan Tower. Dia lahir pada tahun 1925, tepatnya tanggal 16 Februari di Blora, Jawa Tengah. Dia lahir dari 8 bersaudara, di mana ayahnya bekerja sebagai guru dan ibunya bekerja sebagai pedagang nasi. Lalu dia juga menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Kejurusan Radio di Surabaya. Lalu pada tahun 1942 sampai 1945 dia pergi ke Jakarta dan mulai mengembangkan kemampuan menulisnya, di mana tepatnya pada tahun 1942 dia menjadi juru ketik untuk surat kabar di Jepang. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1945 dia bergabung dalam kelompok militer tetapi tetap menulis cerpen-cerpen. Lalu pada tahun 1947 dia menjadi tahanan dari Belanda karena menyelundupkan dokumen gerakan bawah tanah menentang Belanda selama 2 tahun, di mana berarti sampai tahun 1949. Lalu pada tahun 1950 setelah dia dibebaskan, dia bekerja di Balai Pustaka sebagai redaktur. Lalu pada tahun 1958 dia bergabung di Letra, yaitu Lembaga Kesenian Jakarta. Lalu pada tahun 1959 dia dipilih untuk memimpin Konferensi Pengarang Asia Afrika karena dia sudah dianggap sebagai sastrawan terkenal. Lalu pada tahun 1960 dia dipenjarakan lagi karena novelnya yang berjudul Kiau, di mana yang berisi tentang peraturan pemerintah terhadap warga Tionghoa. Jadi Tower itu menganggap bahwa novel tersebut merupakan peraturan pemerintah yang menindaskan warga Tionghoa. Lalu dia dipenjarakan dan diasingkan selama 14 tahun sampai tahun 1965. Lalu pada tahun 1995 dia menerima hadiah Magsaysay karena karya-karya tulisnya. Lalu pada 2006 dia meninggal dunia tepatnya pada tanggal 30 April. Kemudian untuk penghargaannya, yang pertama ada Ramon Magsaysay Award for Journalism, Literature and Creative Communication Art tahun 1995. Yang kedua ada The Cavalier de l'Ordre des Arts et des Letters tahun 1990. Yang ketiga ada Pen Freedom Award Award tahun 1988. Kemudian yang keempat itu ada Fellowship dari The Royal Society of Literature, itu tahun 2004. Jadi pengakuan atas prestasi yang luar biasa dan juga kontribusinya atas dunia kesastraan. Kemudian yang kelima itu ada Fukuoka Asian Culture Prize, itu tahun 2000. Itu tentang penghargaan atas kontribusinya dalam mempromosikan kebudayaan Asia. Kemudian Pramudia Ananta Tower ini juga mendapat nominasi Nobel Sastra, walaupun kayak dia tidak memenangkannya, tetapi karena karya-karyanya yang berisi tentang materi yang mendalam itu dapat dimanfaatkannya menjadi kehidupan sosial seperti itu. Dan juga Pramudia Ananta Tower ini juga terkenal berpengaruh juga untuk di Indonesia dan juga di dunia. Kemudian untuk karya yang terkenal dari Pramudia Ananta Tower adalah Bumi Manusia, Jejak Langkah, Anak Semua Bangsa, dan Rumah Kaca. Pramudia Ananta Tower itu merupakan salah satu penulis yang berpengaruh di Indonesia. Nah, Pramudia Ananta Tower ini juga memiliki 5 keteladanan yang akan saya bahas. Yang pertama itu adalah keberanian mengungkapkan kebenaran. Jadi Pramudia ini tuh berani menulis isu-isu tentang sensitif, kontroversi, dan juga sejarah kelam bangsa Indonesia, seperti itu. Dan juga ia tuh membuat buku yang berjudul Bumi Manusia dan juga Anak Semua Bangsa. Nah,
dari buku itu juga mengandung perjuangan atas kemerdekaan dan juga kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Yang kedua itu ada produktivitas dan juga konsistensi. Jadi meskipun menghadapi banyak tekanan dan juga hambatan, Pramudia itu tetap produktif dalam menulis karya. Dia tuh menghasilkan lebih dari 50 karya tulis, baik novel, cerpen, esai, dan juga artikel. Kemudian yang ketiga adalah dedikasi pada pendidikan. Pramudia itu percaya pada kekuatan pendidikan dan juga pengetahuan. Karyanya tuh sering berisi wawasan sejarah yang mendalam dan juga kritis soal sosial politik yang ada di Indonesia, yang dapat menjadi bahan untuk masyarakat memahami realitas sejarah dan juga sosial yang ada di Indonesia. Kemudian yang keempat adalah keteguhan dalam prinsip. Jadi meskipun dia sering ditahan dan juga dia sering dipenjara tanpa adanya proses pengadilan yang jelas, dia tetap tidak mundur dari prinsip-prinsipnya. Dia tetap semangat dalam menyuarakan pendalaman tentang kemanusiaan. Kemudian yang kelima itu adalah inspirasi bagi generasi muda. Pramudia itu menjadi inspirasi bagi generasi muda dan juga para aktivis muda. Kisah hidupnya tuh penuh perjuangan dan juga karya-karyanya yang sangat mendalam membuat generasi muda itu ingin supaya berjuang untuk keadilan dan juga kebenaran. Keteladanan dari Pramudia Anantathur ini mengingatkan kita untuk pentingnya keberanian, integritas, dan juga dedikasi dalam tantangan hidup. Jadi cukup sekian penjelasan kita tentang Pramudia Anantathur. Apabila kalian ada pertanyaan, bisa ditanyakan kepada kita atau bisa mencari di internet ya. Lalu di sini presentasi kita akan kita tutup dengan yel-yel. 1, 2, 3. Mana di mana ada Anantathur, ada di kelompok 1. Pramudia